Halo para kaum rebahan yang budiman dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ip Man 4 yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengkisahkan tentang perjuangan Ip Man mencarikan sekolah untuk anaknya di Amerika. Di sana Ip Man kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi gara-gara ulah muridnya yaitu Bruce Lee. Film ini juga menceritakan bagaimana akhir hidup sang legenda Wing Chun. Nah, kira-kira bagaimana ya aksi kisah selanjutnya? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Film dimulai dari Ip Man yang divonis menderita kanker kepala. Dokter menyarankannya untuk berhenti merokok dan melakukan kemoterapi, tapi Ip Man tak menjawabnya. Suatu pagi, seorang berkulit hitam mendatangi kediaman Ip Man. Ia tersenyum saat melihat foto Ip Man. Karena anak-anak Wing Chun tidak bisa bahasa Inggris, maka pria ini pun diusir. Merasa tak terima, pria ini melawan dan perkelahian pun terjadi. Saat pria ini hendak menendang, tiba-tiba saja datang Ip Man lalu memblokir tendangannya. Alhasil pria ini pun terpental, tapi pria ini justru senang. Ia memeluk Ip Man. Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee. Ia bernama Billy. Bruce Lee adalah muridnya Ip Man yang sekarang sudah menetap di Amerika. Billy memberi Ip Man undangan karate di Amerika bulan depan, beserta tiket pesawat dan buku kungfu karangan Bruce Lee. Ip Man nampak senang, tapi ia menolaknya karena tak punya banyak waktu. Ip Man pun lalu pergi. Billy kemudian menitipkan undangan itu kepada muridnya Ip Man dan lalu pergi juga. Di gedung sekolah, Jin, anaknya Ip Man, memukuli temannya gara-gara komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah terpaksa mengeluarkan Jin dan menyarankan agar Jin disekolahkan di luar negeri saja. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Jin ke Amerika. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumah. Ia meminta Bob untuk menjaga Jin selama ia pergi ke Amerika nanti. Lalu Jin keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu. Ia tak mau ke Amerika. Ia bahkan tak mau sekolah. Ia mau belajar kungfu saja. Kalau ayahnya boleh, kenapa ia tidak? Kenapa ia selalu disalahkan sejak ibunya meninggal? Lalu Bob melerai mereka dan menenangkan hati Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika. Setibanya di Amerika, Ip Man dijemput oleh Gun. Ip Man harus berkunjung ke Asosiasi Kebajikan Cina, atau kita singkat AKC, biar lebih enak, guna mengurus surat sekolah rujukannya Jin. AKC memang berwenang untuk mengurus masalah perizinan pendatang Cina di Amerika. Sesampainya di AKC, Ip Man disambut para guru kungfu. Sebelum mengutarakan niat itu, Ketua AKC, Guru Wan, terlebih dulu meminta tolong pada Ip Man untuk menegur muridnya yaitu Bruce Lee, karena ia telah mengajari kungfu pada orang asing. Bruce Lee juga menulis jurus-jurus kungfu dalam bahasa Inggris. Ia bahkan menghadiri turnamen bela diri lain yaitu karate. Guru Wan khawatir orang-orang asing akan menyerang balik orang Cina menggunakan kungfu. Mendengar hal itu, Ip Man menolaknya secara halus. Ia menganggap Guru Wan terlalu lebay. Akhirnya Guru Wan dan Ip Man
terlibat perkelahian kecil. Mereka saling dorong-dorongan meja yang terbuat dari kaca hingga pecah. Setelah itu, Ip Man pun permisi pergi. Ip Man jadi tak dapat surat rujukan itu. Saat sudah berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong. Tapi yang mengangkat teleponnya adalah Bob, karena Jin masih ngambek. Sementara itu, Guru Wan ternyata mempunyai anak yang masih remaja. Gadis manis ini bernama Yonah. Yonah sangat suka pemandu sorak atau cheerleaders, tetapi ayahnya memaksanya untuk belajar kungfu. Keesokan paginya, Gun menemani Ip Man menemui kenalannya agar mau mengurus surat rujukan sekolah itu. Tapi ia menolaknya. Ia hanya mau bekerja pada Guru Wan yang reputasinya jelas. Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan. Di malam harinya, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee kaget saat melihat gurunya di tribun. Di acara inilah Bruce Lee memperagakan pukulan 1 inci legendarisnya. Selesai acara, Bruce Lee bersedia membantu membuatkan surat rujukan sekolahnya Jin. Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya. Ia adalah Hartman, staf marinir di Amerika. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba orang karate tadi datang menemui Bruce Lee. Bruce Lee menerima tantangan itu di luar. Dan dengan mudahnya Bruce Lee mengalahkan ketiga karateka itu. Guru Ip Man hanya melihatnya dari dalam. Kemudian dari kejauhan, senior karateka juga menantangnya. Bruce Lee pun mendatanginya dan perkelahian seru pun terjadi. Karateka ini akhirnya kalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya, Ip Man berkunjung ke sekolahan yang dimaksud sambil membawa surat. Ia sempat menunggu kepala sekolah sebentar. Ternyata Yonah, anak Guru Wan, juga bersekolah di sekolah ini. Ia berlatih cheerleaders dan terpilih untuk tampil di acara nanti. Tapi temannya yang pribumi iri dan memprotes gurunya karena menganggap Yonah tak layak. Sedangkan gurunya tetap bersikeras. Gadis pribumi ini bernama Becky. Kemudian Ip Man sedang berbicara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah menerima surat itu, tapi ia juga butuh surat dari AKC. Atau jika Ip Man mampu menyumbang $10.000 untuk sekolah, maka surat-suratan ini tak diperlukan lagi. Tentu saja Ip Man tak mampu. Ia akhirnya pulang dengan lesu. Saat sudah di luar, Ip Man kaget ada anak yang sedang dibully di sana. Ternyata itu adalah Yonah yang dikerjai oleh Becky bersama teman-teman pacarnya. Kedua tangan Yonah dipegangi, lalu Becky memotong rambutnya agar ia tak jadi mengikuti cheerleaders. Yonah mampu melepaskan diri. Ia mendorong Becky sampai pipinya terluka. Saat Yonah hendak akan dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man datang dan menahan pintu itu. Ip Man pun menghajar mereka dengan pukulan anak sekolahan tentunya. Mulai dari jewer, menjitak, pencet hidung, hingga pukul pantat. Anak-anak bule ini pun akhirnya lari ketakutan. Guru Ip Man mengantarkan Yonah pulang naik bis. Mereka mengobrol. Ip Man bercerita tentang masalahnya. Yonah pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu.
Di lain tempat, Becky mengadu pada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar menyusut tuntas kasus ini. Ayah Becky punya jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampainya di rumah, Yonah membujuk ayahnya agar mau memberi Ip Man surat itu. Guruan kaget melihat wajah memar Yonah. Bukannya simpati, Guruan malah menampar Yonah. Ia menyesalkan aksinya itu. Yonah menangis, sedangkan Ip Man membelanya. Guruan kemudian mengatakan, "Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini." Mendengar hal itu, Guru Ip Man berlalu pergi. Akan tetapi, Guruan menantang Guru Ip Man untuk bertarung. Guruan tak mau Ip Man memanfaatkan Yonah demi surat itu. Mereka berdua bertarung di hadapan Yonah. Pertarungan ini berjalan dengan sangat sengit. Keduanya sama-sama jago. Pertarungan terpaksa berakhir karena adanya gempa bumi. Mereka berdua tak meneruskannya. Ip Man kemudian pulang, lalu mengatakan bahwa ia mengantar Yonah untuk menjaganya, bukan untuk surat rujukan itu. Ip Man kembali menelpon Jin ke Hong Kong, tapi seperti biasa, Jin tak mau mengangkat teleponnya. Keesokan harinya, di tempat militer Amerika, para pasukan sedang berlatih karate. Murid Bruce Lee, Hartman, sedang menderek boneka kayu. Sersan Barton meminta Hartman untuk membuangnya karena di sini bukanlah museum Cina. Tetapi Hartman menolaknya. Alhasil, Barton menantang Hartman untuk bertarung melawan Colin, si guru karateka. Jika Hartman menang, maka kungfu Cina boleh masuk ke dalam latihan marinir. Colin dan Hartman pun bertarung. Tapi sayang, Hartman dengan mudahnya bisa ditaklukkan. Dan Barton pun membakar boneka kayunya. Di lain tempat, Yonah mendatangi Ip Man dan memberi surat rujukan itu. Ip Man langsung merobeknya karena ia tahu bahwa Yonah memalsukannya. Selain karena surat, Yonah ke situ juga untuk mengundang Ip Man agar hadir di acara festival. Ip Man menerima undangan itu dan Yonah pun pamit pulang. Di lain lokasi, Hartman pun memperkenalkan kungfu Cina pada komandan. Komandan pun tertarik. Ia menyuruh Barton untuk mempelajarinya, sedangkan Hartman disuruh ke festival Cina untuk menelitinya. Barton yang tak terima mengadu pada Colin. Colin pun berencana akan mendatangi festival Cina itu dan membuktikan bahwa karate jauh lebih kuat daripada kungfu. Kemudian malam festival pun digelar. Ip Man menghadiri festival itu. Di sana juga ada Hartman yang sedang merekam. Yonah meminta Ip Man duduk di kursi guru, tetapi Ip Man menolaknya dan menyuruh Yonah bersiap diri untuk tampil. Di sisi lain, Guru Wan sedang mengurus surat-suratan di rumahnya. Tiba-tiba saja Walters, ayahnya Becky, menangkap Guru Wan atas tuduhan kasus imigran gelap Cina. Guru Wan pun dibawa ke kantor imigrasi. Sementara itu, di acara festival, Colin dan murid-muridnya naik ke atas panggung. Ia memprovokasi dan menantang para guru untuk bertarung melawannya. Satu persatu guru kungfu turun, dan satu persatu juga mereka kalah. Hingga pada akhirnya, ada guru wanita turun tangan. Perlawanannya cukup membuat kewalahan Colin. Tapi tetap saja, ia juga dihajar dan kalah. Saat Colin hendak akan meninjunya, tiba-tiba guru Ip Man menendangnya. Dan pertarungan sengit pun terjadi.
Colin kalah dan dibawa pergi. Kemenangan itu disambut sorak bahagia dari Yonah. Sesaat Yonah bergembira atas kemenangan itu, tiba-tiba pamannya datang dan bilang bahwa ia ditahan oleh petugas imigrasi. Mereka berempat pun bergegas ke sana. Di tempat lain, Barton menjenguk Colin yang cedera parah di rumah sakit. Melihat itu, Barton makin marah. Ia pun berencana ke AKC malam itu juga. Tanpa alasan, Walters menuduh Guruan memalsukan surat rujukan kepada imigran gelap Cina. Guruan tentu membantahnya, tapi tetap saja karena punya dendam pribadi, maka Walters pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina di AKC. Ip Man dan Yonah tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu Billy. Ip Man pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Billy menyarankan pada guru Ip Man agar menjauh dari AKC malam ini karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana. Alhasil, paman Yonah menelpon ke AKC dan mengabarinya. Saat tengah menelpon, tiba-tiba AKC diserang oleh Sersan Barton. Mendengar itu, Ip Man pun segera bergegas ke sana. Barton sedang mencari Guruan dan orang AKC pun terpaksa memberitahunya. Bergegaslah Barton menuju kantor imigrasi. Setibanya Ip Man di kantor AKC, Ip Man tak mendapati sersan marinir itu. Lalu Gun memberitahu orang-orang AKC untuk segera meninggalkan tempat ini karena petugas imigrasi akan datang. Barton yang sampai di kantor imigrasi meminta Walters untuk mengizinkannya untuk membawa Guruan. Ia ingin bertarung melawannya di markas marinir. Sesampainya di markas, Barton membangunkan para pasukan termasuk juga Hartman untuk menyaksikan pertarungannya itu melawan Guruan ketua AKC. Akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya, Guruan harus takluk di tangan Barton. Ia bahkan mengalami cedera parah. Di tempat lain, Ip Man membawa orang-orang AKC ke tempat Bruce Lee. Di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee. Orang-orang AKC pun meminta maaf kepada Bruce Lee karena selama ini sudah banyak seuzon kepadanya. Tak lama kemudian, Bruce Lee mendapatkan telepon dari muridnya Hartman. Ia melaporkan bahwa Sersan Barton menghajar Guruan sampai cedera. Ip Man datang ke rumah sakit Guruan. Di rumah sakit, Ip Man mencoba menelpon Jin lagi. Dan seperti biasa, Bob yang mengangkatnya. Ip Man pun bilang pada Bob bahwa dirinya punya penyakit kanker. Mendengar hal itu, Bob menyampaikan dan memaksa Jin untuk menerima teleponnya. Ip Man minta maaf karena telah menamparnya. Ip Man juga berjanji akan mengajarinya Wing Chun sepulangnya nanti. Mendengar hal itu, Jin hanya bisa menangis terseduh dan menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Ip Man pun mengatakan akan pulang bila urusan di Amerika telah selesai. Ip Man pun meminta ke Hartman untuk mempertemukannya dengan Barton, tapi hendak akan pergi. Si cantik Yonah hendak melarangnya. Ia mengkhawatirkan Ip Man, tetapi Ip Man meyakininya bahwa ia adalah ahli bela diri. Melawan pada ketidakadilan merupakan tujuan dari bela diri itu sendiri. Dan Ip Man pun lalu pergi. Keesokan paginya, Hartman mempertemukan Ip Man kepada Barton di markas marinir. Barton senang dan antusias untuk membalaskan dendam Colin. Pertarungan pun terjadi.
Dengan kanker di kepalanya, Ip Man cukup kewalahan melawan Sersan Barton. Ip Man sempat kalah, lalu kemudian ia bangkit lagi. Ip Man memenangkan pertarungan setelah ia mematahkan lengan dan menotok tenggorokan Barton sampai tumbang. Ip Man pun mendapat tepuk tangan dari para pasukan marinir. Setelah semuanya selesai, Guru Wan memberikan surat rujukan itu pada Ip Man. Ip Man pun menerimanya sekaligus pamit pulang. Setibanya di rumah, Jin minta untuk diajari Wing Chun. Ip Man pun mengajarinya. Ia bilang akan memperagakannya sekali saja dan meminta untuk merekamnya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Bruce Lee yang menghadiri pemakaman gurunya Ip Man. Bruce Lee pun memberi penghormatan yang terakhir kalinya pada sang maha guru. Oke, cukup sampai sini saja pembahasan tentang Ip Man 4. Jadi pada film ini, apa pendapat kalian tentang film Ip Man 4 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye. Bye.